Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 4 Oktober 2020 masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Bapak Ibu di rumah masing-masing, berikan pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan sungguh baik. Kita siap beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dirayakan. Segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik, heran, ajaib, dan mulia bagi kami semua. Kami percaya hari ini tersedia mujizat bagi kami yang percaya. Tersedia pertolongan bagi kami yang percaya. Tersedia lawatan Allah, kebangunan rohani untuk roh kami. Kami siap beribadah. Kami bersama dengan keluarga. Kami bersama dengan rekan-rekan kami, orang-orang yang kami kasihi. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Allah dan mengikuti seluruh rangkaian ibadah online pada hari ini di dalam berkat satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kekuatan, kesehatan boleh disertai kepada setiap kami. Hari ini kami mau berpesta bagi-Mu Tuhan. Hari ini kami mau datang memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan berkati setiap kami. Mari Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan semangat, dengan hati yang gembira, kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama mau datang memuji Dia. Kita mengungkapkan rasa rindu kita kepada Tuhan, mengungkapkan rasa bersyukur kita karena Tuhan sudah sertai kita sepanjang bulan ini. Haleluya, haleluya. Bersama-sama dengan saya, mari kita bersama-sama, kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami tahu atas seizin-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, kami tahu atas seizin Engkau semata Tuhan. Tuhanku, kami percaya perbuatan-Mu Tuhan. Hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apapun yang Tuhan berbuat di dalam hidupku, mari terima sebagai anugerah Tuhan. Naikkan ucapan syukur, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami, Kau yang memberikan semangat baru kepada kami. Oh Tuhan, tak ganti. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, ungkapkan melalui puji-pujian ini. Mari sembah Tuhan. Amin. Ku percaya Engkau selalu beserta, takkan tinggal. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya.
katakan semua yang terjadi di dalam hidupku. Ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah. Wanita saja katakan semua yang terjadi di dalam kami bersyukur Tuhan. Mari kaum Bapak berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan apa yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Ku terima semua. Mari kaum pria menyanyikan pujian ini. Kaum ibu berdoa bagi Tuhan semua yang terjadi di dalam hidupku. Ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ku terima semua sebagai anugerah. Mari bersyukur, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Kami bersyukur Tuhan, mari bersyukur. Haleluya, Percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggal. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Takkan pernah Kau tinggalkan. Kami datang bersyukur, kami datang bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Oh, ku bersyukur Tuhan, Kau beri Ku kekuatan. Haleluya, haleluya. Takkan tinggalkan. Ku bersyukur Tuhan. Naikkan pujian sembah ini sebagai doa dan ucapan syukur yang besar bagi Tuhan. Syukuri buat apa yang dibuat Tuhan dalam kehidupan, dalam keluargamu. Haleluya. Kau selalu besertaku. Kami percaya Kau tidak meninggalkan kami. Katakan sekali lagi, ku bersyukur Tuhan untuk semua yang Ku alami. Ku bersyukur Tuhan. Hanya ucapan syukur yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh jauh lebih jauh bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur. Shekerara-nana-namo. Ku percaya, ku percaya. Terima kasih, kami datang bersyukur, bersyukur. Hai engkau yang di rumah katakan bersyukur. Oh, untuk semua yang kami alami, kami datang bersyukur, kami datang memuji. Amin. Haleluya. Besertaku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkan, takkan tinggalkanku, takkan tinggalkanku.
naikkan ucapan syukurmu, naikkan sembah bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kekuatan dari-Mu, kami percaya pemeliharaan dari-Mu. Engkau peduli bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kan naikkan sembah-Mu. Puji Yesus, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima lawatan Tuhan, nikmati hadirat-Nya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ada bagi kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang menuntun kami, bahkan melindungi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Katakan puji Dia, sembah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami sungguh rindu Kau tetap ada bagi kami. Oh, terima kasih. Segera lama-lama namo. Haleluya, syukur Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau besar dan ajaib. Kami percaya perbuatan-Mu selalu ada bagi kami, yang terbaik bagi setiap kami. Di tengah-tengah badai sekalipun, ada kuasa yang lebih kuat, yaitu kuasa-Mu bekerja bagi kami. Walaupun kami dalam kebimbangan, walaupun kami dalam goncangan, tetapi ada Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tetap Allah bagi kami. Tidak ada satupun yang bisa menggantikan Engkau dalam hati kami, karena kami sudah merasakan kasih-Mu, kami sudah merasakan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila kami mau datang berkata, betapa dalam, betapa luas kuasa-Mu bekerja bagi kami, betapa dahsyatnya Engkau bagi kami Tuhan. Engkaulah pencipta yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Dari dahulu sampai sekarang Engkau tetap Allah bagi kami. Bangkitkan iman kami Tuhan. Sungguh tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Engkau tetap Allah dalam hidup kami. Tiada yang lain, oh tiada yang lain. Tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang setia.
haleluya. Tak terselam pikiranmu, tak terukur panjang setiamu Tuhan. Panjang setia. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh Yesus, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap. Mari Bapak Ibu di rumah, angkat pujian. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Dia satu-satunya Tuhan bagi kita. Jangan hilang keraguan sedikit pun kepada Dia. Oh, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selama-lamanya, selama-lamanya. Oh Yesus, amin Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Kau yang menciptakan kebaikan di tengah-tengah kami, walaupun situasi dan kondisi di sekitar kami tidak memungkinkan, tapi Engkau yang menciptakan yang baik bagi kami. Oh Tuhan, sungguh tak terselami pekerjaan-Mu bagi kami, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai hanya Engkau Tuhan. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus. Ku sembah Engkau. Mari naikkan pujian sebagai sembahmu, sebagai ucapan syukurmu akan kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dalam kehadiran-Mu melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur dan kami buka hati kami sebentar untuk menyambut berkat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan tolong seluruh sidang jemaat Tuhan untuk membuka hati dan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih penari, tim pemusik, pemuji, Tuhan berkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah minggu terakhir bulan September, minggu keempat tanggal 27. Kita akan belajar firman Tuhan dengan judul God's Protection. Kata proteksi atau perlindungan atau penjagaan yang akan saya kenakan pada tema pernikahan dan keluarga yang kudus akan kita pelajari lebih dalam melalui nats utama yang nanti kita akan baca. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya nyawa kita yang Tuhan jaga, bukan hanya pekerjaan kita yang Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan proteksi. Bukan hanya tubuh kita, Tuhan beri kita anugerah, kesehatan, Tuhan jaga. Kalau sakit Tuhan mau sembuhkan. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu, pernikahan dan keluarga kita pun, terutama yang kita baca dalam Alkitab, yaitu keluarga dan pernikahan orang-orang kudus, itu dijaga Tuhan, diproteksi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan hanya memahami Allah itu proteksi pekerjaan kita, proteksi jiwa kita, tubuh kita supaya tidak ada celaka. Tapi pernikahan dan keluarga kita juga diproteksi oleh Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memproteksi pernikahan dan keluarga umatnya? Tentu kalau saudara ingat pelajaran khotbah di minggu ke-1, ke-2, dan ke-3, maka di situ kita bisa menemukan mengapa Allah harus memproteksi pernikahan dan keluarga umat Tuhan. Karena di dalam pernikahan dan keluarga kita, di dalam pernikahan dan keluarga umat Tuhan, itu ada desain Allah, ada rancangan atau ada rencana Allah. Yaitu supaya menghasilkan keturunan ilahi, supaya di dalam pernikahan itu saling mencintai dan saling mengasihi terjadi antara suami istri dan sampai kepada anak-anak. Itu desain Allah, God design. Tetapi juga di dalam pernikahan dan keluarga kita ada pola, ada gambar, ada image of God. Gambar peta teladan Allah di dalam pernikahan dan keluarga kita. Selain Tuhan tentu memperdulikan pernikahan dan keluarga kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau urut dari minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, maka kita sudah belajar 3 judul khotbah dalam tema keluarga dan pernikahan yang sehat, atau pernikahan dan keluarga yang kudus maksud saya. Minggu pertama kita sudah belajar tentang God's design, rancangan atau rencana Allah dalam pernikahan dan keluarga. Minggu kedua kita sudah belajar God's image. Bagaimana gambar, sifat, karakter yang Allah punya itu ditaruh dalam diri manusia Adam dan Hawa dan kepada keturunannya. Di situ pola, gambar, sifat Allah ada di dalam pernikahan dan keluarga. Lalu minggu lalu kita belajar tentang God's care. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul God's protection. Bapak Ibu sekalian, untuk menghantar kita semua nanti masuk kepada isi khotbah pada hari ini, saya akan mengajak saudara membaca ayat pendahuluan terlebih dahulu. Keluaran pasal 12, ayat 13 dan ayat yang ke-23. Sebuah ayat pendahuluan yang akan menghantar kita semua untuk mengerti seperti apa Tuhan memproteksi pernikahan dan keluarga umatnya. Lalu nanti kita akan membaca nats utama
ya, sebagai sebuah perspektif lain untuk memahami lebih dalam lagi tentang God's protection ini. Satu ayat pendahuluan, Keluaran 12 ayat 13 demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Atau saudara boleh ganti dalam pemahaman sederhana, di dalam rumah tanggamu. Tidak akan ada kemusnahan. Apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila Tuhan melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan itu artinya menjaga, tidak membiarkan pemusnah masuk. Itu artinya apa? Tuhan memproteksi keluarga itu supaya apa? Jangan masuk pemusnah yang merusak keluarga umat yang dipelihara Tuhan ini. Tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu, saya membaca ayat ini, kembali saya mendapat sebuah impresi dan saya bersuka cita. Betapa saya merasa aman, Tuhan memproteksi pernikahan kita semua. Amin. Tuhan memproteksi keluarga kita. Dari ayat pendahuluan ini, di sini kita bisa tahu, ternyata saudara, Tuhan tuh sangat concern, Tuhan sangat fokus dan komit, tekadnya itu bulat, bahwa pernikahan dan keluarga dijaga. Karena di dalam pernikahan dan keluarga kita sudah belajar, ada desain Allah, ada image Allah, dan Allah begitu peduli menjaga, dan sekarang penjagaan itu spesifik kita akan pelajari lewat satu nats yang nanti kita akan baca. Dari ayat pendahuluan yang kita baca, cara Tuhan memproteksi keluarga bangsa Israel dalam perjanjian lama kala itu adalah dengan cara apa? Dengan cara di setiap kusen rumah diolesi darah domba. Jadi kalau nanti malaikat yang akan mendatangkan tulah atas bangsa Mesir melihat setiap rumah yang tiang pintunya ada olesan darah, maka di rumah itu tidak akan ada tulah, tidak kena tulah, tidak akan ada kematian anak sulung. Itulah cara Tuhan melindungi. Itulah cara Tuhan memproteksi. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk melihat dari perspektif lain, bagaimana Tuhan itu memproteksi sedemikian rupa pernikahan dan keluarga kita. Ya, baik, kita lihat ayat utama kita, Kolose pasal 3. Ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Allah. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ayat serupa ada dalam Efesus pasal 6, ayat 1 sampai 4. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar tentang proteksi Tuhan melalui peraturan. Proteksi Tuhan mengenai bagaimana sikap yang harus ada dalam keluarga. Bagaimana sikap yang harus ada di dalam relasi pernikahan. Dan itu terlihat di dalam nats utama yang tadi kita baca. Dan ayat ini sering dikhotbahkan. Ya, kalau pengkhotbah atau pembicara menyampaikan khotbah dengan tema keluarga, seringkali ayat ini dikhotbahkan, dibacakan, dan jemaat sudah tahu persis. Bapak Ibu sekalian, rangkaian ayat yang kita baca ini menyinggung tentang sikap yang Tuhan kehendaki. Sikap yang harus ada dalam keluarga, dalam sebuah pernikahan.
Ayat ini berisi aturan. Ayat ini berisi perintah. Aturan dan perintah yang tujuannya adalah, saudara mesti dengar baik-baik ini, adalah menjaga. Jadi peraturan dan perintah, nanti saya akan uraikan lebih jauh. Ini tujuan Tuhan adalah untuk menjaga dan melindungi keluarga dan pernikahan dari, dengar baik-baik ya, dari kekacauan dan kehancuran fungsi dan peran. Peran saya sebagai suami atau ayah, fungsinya menyediakan, menjaga, membimbing sebagai imam. Nah, istri, perannya sebagai istri. Fungsinya apa? Sebagai penolong, ikut merawat anak-anak. Nah, supaya jangan sampai fungsi dan peran ini kacau dalam pernikahan dan keluarga, maka ada aturan, ada perintah di dalam Kolose yang tadi kita baca. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Nah, cara memahaminya bagaimana? Begini Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat mulai ayat yang ke 18 sampai dengan rentetan ke ayat 21, cara memahaminya begini, dengarkan ya. Cara memahaminya gini, aturan bagi istri dikasih Tuhan peraturan, ya. Aturan bagi istri itu sebenarnya proteksi untuk suami. Oke? Aturan bagi suami itu sebenarnya proteksi untuk istri. Selanjutnya aturan bagi anak-anak itu sebenarnya proteksi untuk orang tua. Aturan bagi orang tua itu sebenarnya proteksi untuk anak-anak. Saya akan jelaskan. Aturannya bagi istri apa? Tunduk kepada suamimu. Dengan perintah supaya istri itu tunduk kepada suami, maka suami itu terlindungi harkat martabat wibawanya dan fungsinya sebagai imam. Sehingga apa? Peran dan fungsi tidak menjadi kacau. Jadi harus ada aturan. Jadi cara memahaminya adalah ini bukan aturan dan perintah saja. Tapi sesungguhnya ini ada semacam proteksi perlindungan Tuhan atas suami. Maka perintahnya istri tunduk kepada suami. Oke? Lalu yang kedua, cara memahaminya adalah aturan bagi suami itu adalah perlindungan atau proteksi untuk istri. Apa aturannya? Kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar. Suami tidak boleh berlaku kasar. Suami harus mengasihi istrinya. Ini bukan semacam hanya perintah bagi suami, tapi Roh Kudus bicara kepada saya, ini sesungguhnya adalah sebuah perwujudan proteksi Tuhan terhadap istri. Supaya apa? Istri tidak mengalami KDRT. Selanjutnya, aturan bagi anak-anak. Itu sesungguhnya proteksi untuk orang tua. Aturannya apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Anak-anak kalau ngerti aturan ini, sesungguhnya orang tuamu akan merasa nyaman. Lewat aturan ini orang tua terproteksi, terlindungi. Lalu yang berikutnya, aturan bagi bapak, termasuk juga ibu. Itu sebenarnya adalah proteksi Tuhan untuk anak-anak. Apa aturannya? Jangan sakiti hati anakmu. Jadi orang tua terutama bapak itu diberitahu oleh Tuhan, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu loh ya. Itu sebenarnya bukan sebuah perintah dan aturan hanya untuk para orang tua. Tapi cara membacanya juga kita harus memahami, ini Roh Kudus singkapkan buat kita. Cara memahaminya adalah, oh ini adalah proteksi kehadiran Tuhan untuk anak-anak. Supaya orang tua jangan mengabuse, memperlakukan anak seenaknya. Jelas? Jadi di sini kelihatan sekali ya, aturan istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua, anak kepada orang tua kepada anak. Itu sebenarnya adalah wujud sebuah proteksi perlindungan Tuhan. Makanya saya kasih judul pada khotbah hari ini, God's Protection. Setelah kita belajar God's Design, God's Image,
God's care, sekarang God's protection. Jadi Bapak Ibu jangan lihat dari perspektif yang sempit. Oh, ini aturan hierarki. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, orang tua taat kepada anak, taat kepada orang tua dan seterusnya. Ini bukan hanya bicara hierarki, tapi ini bicara tentang sebuah proteksi yang sempurna. Supaya apa saudara? Supaya dalam pernikahan, supaya dalam keluarga, kehadiran Tuhan itu dirasakan dan proteksi Tuhan itu dalam bentuk aturan sangat dirasakan untuk melindungi dan menjaga jangan sampai terjadi kekacauan peran dan fungsi dalam keluarga. Jadi peraturan ini penting. Tadi saya sudah singgung. Mengapa suami tidak boleh berlaku kasar terhadap istri? Itu sebenarnya sebuah proteksi supaya jangan terjadi KDRT. KDRT secara fisik maupun secara psikis. Ucapan-ucapan yang kasar, menghina, merendahkan wanita. Itu proteksi untuk para istri. Bersyukurlah Alkitab memberikan kita petunjuk seperti itu. Ya, supaya jangan apa? Supaya jangan terjadi perceraian. Supaya jangan jadi perselingkuhan. Supaya jangan terjadi sikap kurang ajar anak kepada orang tua. Supaya jangan terjadi sikap seenaknya orang tua kepada anak, melukai perasaan anak-anak. Makanya ada aturan yang tujuannya adalah memproteksi anggota keluarga dan memproteksi suami istri. Bapak Ibu Saudara, kalau istri mau belajar tunduk, suami yang merasa nggak dihargai, maaf bicara saudara, pelayanan apapun di rumah itu menjadi tawar. Dia lebih suka dilayani di luar. Kalau suami bersikap bijak terhadap istrinya, maka saya yakin gak ada istri yang kurang ajar dan dominan dalam keluarga. Ngatur-ngatur suami, suami dikata-katain, gak akan ada begitu kalau para suami bijak. Makanya maaf ya, jangan jadi suami yang gak punya pengetahuan cara memimpin keluarga. Baca Alkitab, ikut seminar, konseling, konsultasi, belajar dari pria-pria dewasa. Anak-anak muda saya sapa lagi ini udah 4 minggu ini ya. Jangan cuman modal bisa menikah, melahirkan anak, jadi papa nggak bisa, jadi suami nggak bisa, buang ingus masih nyantol-nyantol. Jangan sudah menikah hanya karena modal begituan saja. Ya. Para wanita muda senyampang belum menikah, pilih pria yang bisa menjalankan fungsi dan peran ini dengan benar. Maka kamu tidak akan jadi istri yang tergoda dominan. Kenapa? Karena suamimu bijak, ikuti aturan Tuhan. Dan engkau sebagai istri terproteksi. Ini penting. Terus apa? Kalau orang tua, kalau anak-anak taat sama orang tua, maka nggak akan ada orang tua yang berduka, merana di masa tua, nggak ada. Tidak ada. Semiskin-miskinnya anak, dia akan tetap peduli kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu dididik untuk tidak kurang ajar, hormat, taat. Masa tua orang tuanya tidak merana. Dan kalau orang tua bersikap bijak, terutama para ayah, bersikap bijak kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya akan dapat contoh yang bagus, contoh yang baik. Kalau anak pria lihat contoh papahnya, maka anak pria kelak akan jadi papah yang baik bagi cucu si papah ini. Kalau anak wanita lihat perilaku mamahnya yang baik, maka anak wanita ini menikah, dia akan mendidik anaknya yang adalah cucu dari mamahnya dengan baik. Seperti dia dididik oleh mamah dan papahnya. Ini proteksi Tuhan. Kalau saudara tidak lakukan aturan ini, jangan salahkan Tuhan dan jangan teriak ke langit. Kenapa Tuhan pernikahanku kacau? Ya karena kita tidak ikuti aturan yang memproteksi pernikahan dan keluarga kita. Tadi kita sudah belajar tentang proteksi Tuhan melalui aturan.
Sekarang kita melihat Tuhan sendiri sebagai protektor itu seperti apa? Sebagai pelindung. Setiap pengabaian atau setiap sikap yang mengabaikan aturan-aturan dan perintah Tuhan dalam Kolose tadi itu, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, jangan berlaku kasar, anak taat pada orang tua jangan berlaku kasar dan menyakiti hati anak. Kalau ini diabaikan, dengar saya, Tuhan yang akan mengganjar saudara. Misalnya gini, papa ini ya, enggak bijaksana, suka melukai hati anaknya. Anak-anak, kamu enggak usah sakit hati dan balas orang tuamu. Karena apa? Karena protektor itu yang akan turun tangan. Tuhan yang akan mengganjar papahmu nanti. Sampai papamu ngerti bagaimana jadi papa yang benar. Kalau misalnya sekarang ada istri yang merasa dilukai terus, diberikan sikap yang gak baik oleh suami, kamu gak usah nyimpen sakit hati. Lalu berjanji dengan tanah, sekali waktu aku akan balas dia. Gak usah saudara, itu sumpah gak ada gunanya. Sebab protektormu, Tuhan itu yang akan mengganjar suamimu nanti. Sampai dia tahu diri, bagaimana harus jadi suami yang benar sesuai dengan aturan untuk memproteksi dirimu sebagai istri. Seterusnya, orang tua, suami, kamu gak usah khawatir. Tuhan itu adalah protektor yang luar biasa. Kita baca beberapa ayat firman Tuhan yang sangat tegas. Ibrani 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Demikian ya bunyinya. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan bezinah akan dihakimi Allah. Jelas Bapak Ibu, siapa yang turun tangan? Allah sendiri yang akan jadi hakim di dalam pernikahan yang terjadi persinahan. Di dalam pernikahan yang terjadi praktek persundalan, yang gak hormat terhadap perkawinan, dengar saya, Tuhan sebagai protektor, dia yang akan turun tangan sebagai hakim. Tenang saja. Tugas kita ngampuni. Kalau istri disakiti suami, ampuni. Nanti suamimu yang akan diketak sama Tuhan. You know ketak? Ketak itu saudaraku, cetak. Karena dia hakim, dia protektor itu. Orang tua, kalau anak-anakmu sampai sekarang tetap kurang ajar, jangan disumpahi dia. Tak sumpahin kamu ya menikah sama monyet, jangan, nanti saudara punya cucu monyet. Ampuni dia, nanti anakmu yang akan diganjar Tuhan sampai dia ngerti bagaimana jadi anak yang hormat sama orang tua. Tegas loh ayat ini. Akan dihakimi Allah. Mau tahu ayat yang lain ya? Supaya agak sedikit panjang gitu khotbahnya ya. Maleakhi pasal 2. Ayat 13 sampai dengan 16 dengan cepat saya bacakan. Maleakhi pasal 2 ayat 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia, yaitu Tuhan, tidak berpaling, gak mau lagi tahu, gak mau lagi lihat kepada persembahan. Dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Loh, kenapa? Tuhan sampai gak mau melihat persembahan orang Israel. Kenapa Tuhan sampai gak mau menerima persembahan mereka? Alasannya, perhatikan ayat berikutnya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Jawab Tuhan, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istrimu masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, dan seterusnya. Jelas bukan?
Apa proteksi Tuhan? Tuhan gak pedulikan persembahan. Apa proteksi Tuhan? Tuhan tidak mau lihat korban-korban bakaran. Apa proteksi Tuhan? Tuhan bilang gini, aku tidak mau ada perceraian dalam pernikahan. Jelas, ini proteksi yang luar biasa. Dan saudara tahu gak? Tuhan sebagai protektor itu yang akan turun tangan sendiri. Ibadahnya tidak diperkenan Tuhan. Bahkan kalau orang itu rajin pelayanannya, aduh minta ampun deh pelayanannya cuman aksesoris. Baunya saudaraku, basin di hadapan Tuhan. You know basin? Basin itu apa ya? Bau gak enak gitu. Tetap pelayanan, tapi pelayanannya Tuhan gak mau tahu. Kenapa? Karena kamu gak hormat sama pernikahan dan keluargamu. Anak-anak muda, ya gak pernah dengar orang tua ngomong di gereja kamu enak pelayanan. Oh kamu pikir Tuhan senang. Enggak, kamu tahu ayat ini. Bertobat. Karena perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan atas pernikahan dan keluarga kita begitu luar biasa. Sampai Tuhan sendiri, God as a protector, itu yang akan turun tangan kepada suami istri dan anggota keluarga yang tidak hidup benar. Ayat berikutnya, ketegasan Allah. Imamat 19, ayat 2 dan 3. Imamat 19 ayat 2 dan 3. Demikian bunyinya. Berbicaralah. Dalam bahasa Ibraninya dabar. Atau kalau Tuhan berfirman, dabar Yahweh. Berfirmanlah atau berbicaralah. Bapak Ibu sekalian, kata berbicara itu bisa berarti perintah. Ya, bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga bisa berarti perintah. Sampaikanlah perintah kepada segenap jemaah Israel. Dabar. Dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara mari perhatikan, para anak-anak perhatikan. Menyegani atau menghormati ayah ibu itu equal, setara dengan menghormati hari Sabat. Oke? Jadi kalau saudara sangat semangat ibadah, itu boleh dibilang sangat menghormati hari Sabat, pastikan di rumah kamu tidak kurang ajar sama orang tuamu. Kalau enggak, ibadahmu di Sabat enggak ada gunanya. Oke? Atau mungkin saudara berpikir gini, saya sangat hormati orang tua saya, tapi kamu ibadah melalaikannya, itu equal, setara. Nilai saya menghormati, menyegani papa mama, bapak ibu, itu nilainya sama dengan saya menghormati Tuhan pada Sabat ibadah yang saya lakukan. God as a protector itu luar biasa. Menjaga pernikahan, menjaga keluarga kita. Jadi gak akan ada anak kurang ajar sama orang tua. Gak akan ada anak orang tua berlaku seenaknya kepada anak-anak. Gak akan ada suami kasar, abuse, KDRT terhadap istrinya. Dan tidak akan ada istri yang kurang ajar, nanduk bukan tunduk suaminya. Gak akan ada. Jika apa? Aturan dalam Kolose ini dikerjakan dan itu adalah protektor. Makanya saya kasih judul God's Protector di minggu yang terakhir bulan September ini. Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Bapak Ibu yang pertama, catat baik-baik. Pelajaran yang kita dapatkan dari rangkaian isi khotbah yang tadi saya sudah sampaikan sebagai bagian konklusi, kesimpulan pelajaran apa yang kita bisa dapatkan. Yang pertama, jangan pernah mengendalikan pernikahan dan keluarga dengan kekuatan sendiri. Buat apa? Orang Tuhan itu adalah protektor kita kok. Tuhan yang menjagai pernikahan dan keluarga kita kok.
Lalu saudara berusaha dengan kekuatanmu sendiri menjaga pernikahan dan keluargamu. Itu sama saja dengan tidak mengakui Tuhan hadir dalam pernikahan dan keluarga. Jadi pelajaran penting pertama, jangan berusaha kendalikan dengan kekuatan sendiri pernikahan dan keluargamu. Serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan pernah ragu proteksi Tuhan untuk pernikahan dan keluarga kita. Jadi saudara jangan bimbang, yakin saja. Selain kita tidak kendalikan dengan kekuatan kita sendiri, maka keyakinan itu harus ditumbuhkan. Supaya apa? Supaya kita bisa serahkan semua kendali terhadap pernikahan dan keluarga kita, itu 100% kepada Tuhan. Jangan campurin cara Tuhan. Jadi kata bijaknya begini, bagian Tuhan dia akan kerjakan, bagian kita yang harus kerjakan. Bagian kita lakukan aturan, bagian Tuhan proteksi hidup kita. Jadi pelajaran yang kedua, jangan pernah bimbang atau sampai hilang percaya bahwa Allah itu pasti proteksi pernikahan dan keluarga kita. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, jadikanlah pernikahan dan keluarga kita sebagai alat kesaksian. Kalau ini kita punya, maka kita akan pakai pernikahan dan keluarga kita untuk orang melihat Kristus hadir dalam rumah tangga. Kristus hadir dalam pernikahan kita. Dan bertekad bersama para suami, para istri dengan saya, Anda tidak cukup beranak pinak. Anda tidak cukup membesarkan anak sampai jadi sarjana. Yang perlu dipertanyakan, apakah pernikahan dan keluargamu jadi pola kesaksian yang baik bagi dunia? Ini penting. Yang keempat terakhir, bersyukurlah selalu. Jangan khawatir atas pernikahan, jangan khawatir akan anak-anak saudara. Belajar bersyukur. Saudara punya anak 2, punya anak 1, punya anak 4, punya anak 3. Satu-satu masing-masing punya sifat yang berbeda. Anak nomor 1 sangat perhatian sama papa mama. Anak nomor 2 ngerogotin papa mama. Anak nomor 3 pelitnya minta ampun. Anak nomor 4, I don't care dengan papa mamahnya. Wis, jangan sakit hati sama anak-anak yang modelnya beda-beda. Sembayangi, doakan, bawa nama-nama mereka. Percaya, jangan khawatir. God as a protector. Tuhan sebagai pelindung kita. Masuk pada bagian penutup. Mari baca 1 Tawarik pasal yang ke-17, ayat 27. Boleh para pemusik, pemuji boleh naik, siapkan naikkan pujian lagu setelah kita membaca ayat ini. 1 Tawarik 17 ayat 27. Begini bunyinya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Ini adalah doa Daud. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pada bagian penutup ini saya mengajak saudara ingat doa Raja Daud ini. Ya, Tuhan, engkau telah memberkati keluarga hambamu dan engkau akan terus memberkati. Tapi bukan hanya persoalan berkat, Daud juga bilang supaya keluarga hambamu ini tetap ada di hadapanmu selama-lamanya. Tuhan diperlakukan oleh Daud sebagai pelindung dia. Daud sangat menghormati Tuhan, God as a protector. Tuhan sebagai pelindungmu, pelindungku, pelindung kita semua. Sekali lagi dengan kasih Yesus, anak-anak muda, sebelum kelak engkau menikah, pastikan engkau mengerti, Allah bukan hanya sedang mendesain pernikahan dan keluarga. Allah bukan hanya menempatkan image, gambar, peta, patternnya. Allah bukan hanya sanggup memelihara, menyediakan, menolong, merancang. Tapi juga pada khotbah minggu keempat ini, Allah memproteksi pernikahan dan keluarga kita. Keluarga-keluarga muda, saudara sedang struggle, berusaha untuk mentas dari kemiskinan. Saudara sedang struggle, berusaha untuk memulihkan komunikasi yang buruk dengan pasanganmu. Jangan lupa, libatkan Tuhan. Sebab dia adalah protektor hidup kita. Yakini Tuhan melindungi kita. Yakini
Tuhan menjaga kita. Katakan, God as a protector. Dia adalah penjaga kita. Naikkan pujian ini. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Lagi katakan, ku ada, ku ada. Mari bersyukur dan sembah Tuhan. Dia pelindung kita, menjaga pernikahan dan keluarga kita. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Katakan, Yesus, terimalah anugerah yang besar buat pernikahan dan keluarga. Buat hidupku sekarang, Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Katakan, Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Terima kasih Tuhan. Hari ini, esok, dan selamanya ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan, layak terima hormat. Terima kasih Tuhan. Mari taruh tangan kanan di dada, berdoa bersama dengan saya. Tuhan ada di rumah di mana saudara mengikuti ibadah online, di kantor, di toko, di warung, atau di mana Anda sedang berhenti mengikuti ibadah ini. Tuhan mau jamah hidupmu, Tuhan mau pulihkan pernikahanmu, Tuhan mau pulihkan keluargamu, asal engkau taat.
Suami, jangan kasar terhadap istri. Istri, tunduk kepada suami. Anak-anak, taati orang tuamu. Para bapak, ibu juga, jangan sakiti hati anak-anakmu. Ini sebuah aturan, tapi juga proteksi Tuhan untuk pernikahan dan keluarga. Terimalah mujizat, terimalah pertolongan, terimalah anugerah pemulihan atas pernikahanmu, keluargamu, rumah tanggamu hari ini dan masa depan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan jadi orang tua yang berbahagia melihat anak-anak bahkan cucumu takut akan Tuhan. Engkau akan jadi anak-anak yang bersyukur melihat orang tua bahkan nenek moyangmu takut akan Tuhan. Kristus dipermuliakan. Pernikahan dan keluarga kami jadi kesaksian di muka bumi ini. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi namamu. Dalam satu nama, Yesus Kristus, kami sudah terima berkat Tuhan dan berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kiranya firman Tuhan kita praktekkan, kita lakukan, dan terimalah pertolongan mujizat Tuhan. Waktunya kita akan memberikan persembahan dan berdoa syafaat. Pak Lius akan pimpin kita dalam doa persembahan dan doa syafaat. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan dan saya akan pimpin dalam doa persembahan dan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, kembali meneguhkan, menegur, menasihati, membimbing kami pada siang hari ataupun hari ini. Dan biarlah Tuhan itu menjadi bekal kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Dan kami juga boleh bersyukur dan kami boleh memberikan persembahan kami, apa yang ada pada kami, berkat-berkat Tuhan yang sudah melimpah bagi setiap kami yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami kembalikan dengan sukacita, damai sejahtera untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan-Mu di tengah-tengah kota, di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah memberi dan Tuhan melimpahkan dengan berlipat kali ganda. Dan siang hari ini Tuhan ataupun hari ini tidak henti-hentinya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong kota kami, Tuhan tolong keadaan dunia saat ini ya Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apa-apa selain kami boleh taat kepada firman-Mu dan taat kepada setiap aturan pemerintah. Tetapi biarlah kuasa-Mu tetap memproteksi setiap kami, bangsa kami, kota kami, sehingga penyebaran virus ini boleh terselesaikan dalam nama Yesus. Mereka yang terkena ataupun mereka yang mengalami sakit Tuhan, Tuhan tolong mujizat-Mu tetap ada sampai hari ini. Tuhan tolong sembuhkan ya Bapa. Pulihkan bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, ke kota, bahkan pelosok-pelosok yang ada. Pulau Bali sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong juga Tuhan, sehingga setiap kami sebagai masyarakat semakin mematuhi anjuran pemerintah untuk kami boleh saling menjaga ataupun mematuhi protokol kesehatan yang ada. Berkati pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, bahkan semuanya dari pusat sampai ke daerah. Tuhan yang memberkati sehingga mereka diberi kemampuan untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Terima kasih. Gereja kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Engkau melihat pergumulan kami untuk pembangunan. Kami percaya ya dan amin pasti terjadi dan akan berlanjut, karena Tuhan menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi gereja kami. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan mereka, keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya gereja kami boleh berdampak karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih. Ini doa dan syafaat kami. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata bagi kami dan Tuhan menyempurnakan doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah memberikan persembahan, baik persembahan untuk kas umum, persepuluhan, persembahan misi ataupun diakonia yang sudah boleh transfer.
Bapak Ibu, persiapkan diri kita untuk masuk pada bulan Oktober, bulan depan. Itu ada Oktober, November, Desember. Topik terakhir dari triwulan yang keempat untuk gereja kita. Increase. Kita akan belajar. Siapkan hati saudara, minta semangat ibadah yang terus menyala-nyala. Dan bulan Oktober adalah bulan misi. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus terus mengerjakan semangat api misi dalam hidup kita. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita. Tundukkan kepala. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan buat ibadah hari ini. Sekarang hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus dengan berkat yang limpah dan sempurna. Buat pernikahan, buat pribadi-pribadi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-hambamu para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, Tuhan juga berkati. Semakin diurapi, semakin diberkati dalam perlindungan Tuhan. Diberikan berkat sempurna, melimpah tubuh, jiwa, dan roh. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan mohon berkat Tuhan, kami berdoa berkata bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah memberi kami kesembuhan ilahi, kesehatan, organ-organ tubuh yang baru, mujizat darah Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi dalam tubuh kami. Buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Kau menjamah dan memberi kesembuhan. Terima kasih juga untuk rumah tangga, pernikahan jemaat GB Shalom. Semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin takut akan Tuhan, semakin hari merasakan suasana sorga dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Relasi suami istri, orang tua, anak-anak dengan saudaranya dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga usaha dagang, bisnis, toko, warung, apapun yang dikerjakan yang berkenan kepada Tuhan diberkati, menghasilkan keuntungan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Limpah berkat Tuhan, tercurah sempurna. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan. Mari kasih Tuhan sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan keselamatan pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Tuhan pelihara kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan memberkati kita. Terimalah berkat ini, berkat yang sempurna, tubuh, jiwa, dan roh, dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu mengakhiri ibadah pada hari ini. Haleluya, bersama katakan amin. Mari bersorak-sorai, bersukacita. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar dan mulia, Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua bernafas memuji nama Tuhan. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kau terbesar Tuhan, Kau mulia. Senang hati kami datang, senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara memuji. Amin. Mari sama-sama menari memuji nama Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajar-ajar Tuhan, Kau terbesar, Kau terbesar, Kau
terbesar dan mulia. Biarlah semua, biarlah semua. Katakan sekali lagi, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Oh Yesusku yang ajaib, perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua katakan sekali lagi, biarlah semua, biarlah semua Yesus, semua memuji nama-Mu. Engkau yang dahsyat, Engkau yang luar biasa. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi.